Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan ya ada sahabat kami dari Bogor. Ini Ustadz Jalal, luar biasa. Jadi berbahagia sekali saya hari ini bisa mendampingi beliau untuk bisa menyapa teman-teman di kegiatan bincang-bincang secangkir kopi PNF. Wah, gitu aja. Jadi moga-moga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Dan di sebelah kanannya Kang Jalal ada Bapak Bambang Kuswoyanto dari PKBM Financial Baksya. Nah, pertama-tama saya ucapkan salam kepada teman-teman semua yang melihat acara ini pada malam hari ini. Memang acara ini tidak terskenario, artinya tidak dijadwalkan lama ya, tapi bahwa acara ini kita rancang karena Kang Jalal lagi touring. Waduh, touring. Lagi roadshow. Lagi roadshow. Kalau touring nanti mengambil istilahnya pendekar kesetaraan namanya Pak Fauzi ya. Jadi Pak Jalal lagi roadshow. Yang sebenarnya roadshow ini adalah ada gagasan dari Forum PKBM dari Banyuwangi. Kemudian berlanjut dari Banyuwangi kita berlanjut ke Kabupaten Malang. Insya Allah besok berlanjut di Kota Malang, kemudian juga di di kota yang lain ya, mungkin nanti Kediri, Blitar, Terenggalek dan sebagainya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita itu melakukan suatu kegiatan sosialisasi untuk kegiatan yang ada di nomor IKN ya Pak. Seperti itu. Kang Jalal, mungkin saya ingin tahu Kang Jalal apa yang telah Kang Jalal lakukan selama ini sebelum roadshow ke Banyuwangi ya. Kenapa Kang Jalal itu punya niatan atau pingin fokus pada hal yang sekarang dilakukan. Nah, itu kira-kira apa sih sebelumnya? Ini kita ngomong riwayat sebelumnya ya. Baik. Mau silakan itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam berkarya, berbakti dan peduli tentunya. Karena kita pada hari ini membawa misi Forum PKBM khususnya di DPW FKPKBM Jawa Timur yang diawali melalui DPD FKPKBM Banyuwangi. Ya. Dasar yang mendasari kita untuk melakukan roadshow ini adalah adanya regulasi-regulasi tentang kebijakan berkaitan dengan masuk ke dalam pelaksanaan pendataan di pendidikan ya, pendataan pendidikan kaitannya khususnya ada 2 poin yang memang sedang kita imbaskan ya, melakukan pengimbasan kepada teman-teman ketua PKBM maupun tutor ya, berkaitan dengan yang pertama pengimbasan dan memberikan pemahaman cara bagaimana mengelola e-rapor, itu yang pertama. Yang kedua apa yang kita lakukan adalah berkaitan dengan bagaimana mengakses tentang rapor pendidikan untuk pendidikan kesetaraan, walaupun mungkin ini baru belum sempurna banget lah ya. Ya, belum bisa dilaksanakan secara utuh ya. Karena ya. Memang kalau saya lihat kemarin ketika kita buka rapor pendidikan juga belum bisa di-download, belum bisa belum bisa, bahkan ada teman-teman yang memang belum bisa mendownload, belum bisa membuka karena di situ ada menu yang memang harus diajukan untuk mengisi formulir pengajuan kenapa tidak bisa membuka. Nah, jadi poin yang kita lakukan ini ada selain daripada
bagaimana mengelola airport yang mana hari ini sudah kita tahu bahwa ada regulasi bahwa besok itu tidak bisa melaksanakan UPK, tidak ada UPK ya, tidak ada UPK yang dikelola oleh secara nasional. Artinya penilaian seseorang bisa mendapatkan ijazah itu sebagaimana yang disampaikan oleh regulasi bahwa itu adalah melalui nilai peserta didik, di mana nilai itu harus rekam didiknya dari mulai semester 1 sampai semester 6. Itu yang menjadi salah satu syarat. Nah, sementara hari ini kita sudah tahu bahwa itu sudah dipublikasikan, bahkan sudah dipublish yang namanya Airport Pendidikan Kesetaraan versi 2. Nah, banyak di lapangan ini teman-teman belum paham bagaimana di lapangan belum paham. Betul. Banyak teman-teman di lapangan ini belum paham bagaimana mengelola Airport ini, sehingga terjadi ketika dia menginstalasi, mengaktifasi, kemudian mengelola, banyak yang bermasalah. Nah, untuk menjawab itu DPP FK PKBM dengan kita melalui diawali dari Banyuwangi, DPD FK PKBM Banyuwangi, kita melakukan pembinaan kepada para operator khususnya ya, juga kepada para tutor dan lembaga tentang bagaimana mengelola rapor ini. Yang kedua, bahwa berkaitan dengan rapor pendidikan dan pengimbasan platform Merdeka Mengajar. Kenapa saya juga membawa platform Merdeka Mengajar? Karena di dalam rapor itu nanti kita banyak mengisi tentang beberapa poin berkaitan dengan tujuan pembelajaran di dalam pengelolaan asesmen. Nah, di dalam pengelolaan asesmen itu ada yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman itu rata-rata bingung dari mana mengambilnya. Nah, di dalam sementara bahwa di dalam rapot itu ada 2 model kurikulum kan yang ditampilkan. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka, yang kedua kurikulum K13. Yang kurikulum Merdeka sebenarnya tujuan pembelajaran kan bisa diambil dari PMM. Nah, bagaimana mengakses PMM itu? Bayangkan teman-teman ketua forum ketua PKBM dan tutor rata-rata belum punya akun belajar ID. Makanya kenapa disambungkan selain dari pengimbasan bagaimana mengelola, selain melatih dan mencoba memberikan solusi bagaimana mengelola rapot, kita juga memberikan pengimbasan bagaimana mengelola platform Merdeka Mengajar, karena di sana ada kurikulum untuk yang kurikulum Merdeka. Oh gitu ya. Di sisi lain juga kita menyampaikan tentang struktur kurikulum yang kurikulum K13 yang ada di e-modul. Itu Pak Lukman. Ya, ini saya baru bertanya sekali, jawabannya sudah 1000 ya. Jadi artinya apa? Kang Jalan ini punya kecepatan dalam ingin menyampaikan kepada masyarakat, khususnya teman-teman PKBM yang ada di Indonesia yang katanya 10.000 sampai 15.000 ya. Betul. Kemudian yang masih ikut IKM itu sekitar 1.664 katanya gitu ya. Bahwa kepentingan pemerintah untuk melakukan suatu akselerasi itu harus dibarengi dengan inisiatif-inisiatif dari individu atau juga inisiatif-inisiatif dari forum-forum yang mungkin bisa membantu, apakah itu forum PKBM dan forum-forum yang lain. Dan ini adalah dalam rangkaian itu. Jadi kita bukannya pengen bagaimana itu enggak ya, tapi kita murni bahwa adaptasi itu penting dan segera harus nyampe ya. Nah, ini ada Pak Bambang juga di sini yang mungkin juga menjadi implementasi atau melakukan implementasi dari apa yang diharapkan pemerintah, direktorat khususnya dan teman-teman yang mengurus data tersebut. Nah, mungkin teman-teman bisa langsung juga ke Zoom-nya yang ada di Facebook ataupun di link yang saya bagikan. Nanti bisa bertanya juga pada kami dan langsung ke Kang Jalal. Tapi sebelum teman-teman di sana yang akan bertanya, mungkin Pak Bambang ada sesuatu yang mungkin galau barangkali. Karena gini, terus terang saja saya sendiri juga merasa bahagia saat kami sebagai PKBM di suatu kota kami itu diminta oleh teman-teman KITIKA untuk mengikuti kegiatan di formal. Tapi pada saat forum PKBM atau PKBM kami sudah mengikuti acara dan mengikuti berbagai proses itu, mau mengimbaskan itu susah masalah. Nah, makanya mungkin Pak Bambang ada beberapa hal yang akan disampaikan ke Pak Jalal, ke Kang Jalal ini, karena Kang Jalal ini sudah banyak menemui berbagai persoalan dari wilayah Sumatera, Kalimantan, bahkan
bisa 24 jam nggak tidur. Sampai disembunyikan sama uminya apa? Biar nggak HP-nya keluar. supaya dimatikan supaya nggak melayani seluruh Indonesia. Apa kan Pak Bambang kalau silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya salam semangat dan salam inovatif. Wah. Apa, Bang, ya? Kalau kemarin mungkin saya hanya ketemu Pak Jalal di YouTube-nya. Ya. Terus kayak ketemu pertama kali waktu kita ada kegiatan tutor di Jogja. Gitu. Di situ dan alhamdulillah sekarang Abah sudah bisa berkunjung di Kota Malang. Nah, kalau masalah curhat sebenarnya banyak ke Abah ini. Sebenarnya banyak. Tapi ada beberapa pengalaman yang memang di PKBM kita sendiri dari awal kita istilahnya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Insya Allah di awal kita mendaftarkan diri ke IKN, terus kita juga akhirnya membuka yang namanya platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah pada saat itu kita baru satu saja, baru admin, baru saya aja Pak Jalal yang masuk yang mendapatkan akun Belajar ID. Dan itu juga saya ada pengalaman juga yang saya rasa juga mengalami kebuntuan dalam mengajukan. Ada beberapa saya cari di YouTube itu ada beberapa cara mengajukan akun Belajar ID itu masuk ke link ini, tapi ternyata nggak berhasil. Dan alhamdulillah saya pada saat itu diundang oleh GTK, saya diundang oleh BPPMP pada saat itu, dan alhamdulillah saya ditemukan sama co-kapten. Katanya di masing-masing kota itu memiliki co-kapten yang nanti bisa membantu kita untuk menyelesaikan masalah masalah akun Belajar ID. Dan alhamdulillah pada saat itu saya berkonsultasi sama co-kapten. Insya Allah di Kota Malang juga ada pada saat itu. Saya bareng-bareng pas waktu pelatihan di sana, dan alhamdulillah sekarang sudah muncul semua. Dan itu saya juga sempat WA juga ke Abah juga pada saat itu, dan Abah juga memberikan beberapa link yang bisa untuk daftar Belajar ID, tapi ternyata gagal pada saat itu. Tapi alhamdulillah pada saat ini semua guru di FIB School sudah mendapatkan akun Belajar ID. Tapi kita sekarang karena dapatnya Desember, jadi yang masih menyelesaikan sampai ke upload karya nih, nah itu masih sekitar 4. Si nyata masih sekitar 4. Yang lain masih menyesuaikan karena masih baru dapat. Lukman aja baru hari ini. Baru ini tadi. Baru saya kirim, baru ini saya kirim. Tapi sekarang sudah keluar semua. Sudah jalan semua. Gitu. Terus apa yang mungkin menjadi hal yang mungkin yang urgent yang mungkin harus dibantu Kang Jalal atau bagaimana? Mungkin kalau saat ini kita lebih ke e-rapot memang kemarin itu kita rapotan sekitar tanggal 22 Pak. Dan pada saat itu juga kita menunggu e-rapot yang dari kesetaraan ternyata kan belum keluar. Akhirnya mau nggak mau kita menggunakan e-rapot milik kita sendiri, dan Januari kemarin coba e-rapot itu kita install dan ternyata ada permasalahan. Nah, permasalahannya itu pada unduh mata pelajaran. Yang lain sudah terunduh semua, ternyata di mata pelajaran itu kita belum bisa terunduh. Jadi masih muter aja. Coba kita lepas, kita install lagi, tapi tetap masih muter. Nah, itu mungkin kendala kita di rapot. Dan kita masalah rapot pendidikan, insya Allah kita di awal bulan November juga ikut pelatihan GTK dengan beberapa sekolah formal, ada SD dan SMP sama PAUD pada saat itu, di mana sudah dibahas tentang beberapa bagaimana nanti cara kita membaca rapot pendidikan itu bagaimana, terus bagaimana cara kita mengidentifikasi, sampai kemarin mencoba untuk menyusun arkas. Nah, tapi kemarin saya belum selesai sampai penyusunan arkas, masih sampai identifikasi. Dan kemarin sempat ada kendala juga di rapot pendidikan kita di paket A, Pak. Jadi paket B sama paket C keluar, tapi paket A nggak keluar. Belum keluar. Akhirnya kita belum keluar. Sekarang udah. Sudah kan. Akhirnya kita konsultasi sama dinas pada saat itu, dan alhamdulillah itu sudah muncul. Itu yang kemarin awal sudah coba kita buat. Lah mungkin kalau dari mungkin ada beberapa pengembangan tentang rapot pendidikan lah, itu mungkin malah alhamdulillah kita tahu arahnya nanti kemana, karena memang katanya nanti ke depan butuh ya itu. Ya, kenapa tuh? Gimana coba? Baik.
Ini udah justru dia udah lebih duluan. Artinya gini, yang pertama tentang kaitannya dengan akun belajar ID sebagai pintu masuk ke masuknya dalam ya. rapor Ya, pendidikan oke. tadi. Ah, Memang betul kendalanya banyak. Sebetulnya kita sudah diberikan akun belajar ID itu udah lama loh. iya. Sudah lama, tetapi tadi banyak teman-teman yang tidak segera mengaktifasi sehingga secara otomatis itu tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana solusinya? Nah, di roadshow kita ini juga sama. Kita mencoba dari mulai kita justru kemarin kita awal di Palembang. Palembang ya. Palembang itu ada 47 peserta yang ikut hadir dan ada 35 orang peserta yang belum memiliki akun belajar ID. Dengan langkah yang cukup sederhana sebetulnya yang kita sampaikan ketika kita roadshow, hanya beberapa menit langsung bisa didapatkan akun belajar ID, khususnya terutama yang kepala sekolah itu wajib. Ya walaupun semuanya kan, tetapi yang kepala sekolah itu wajib. Kenapa? Karena itu adalah pintu masuk untuk bisa membuka rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu tidak bisa dibuka kecuali dengan akun belajar ID. Jadi Bapak Ibu Ketua PKBM yang belum memiliki akun belajar ID segera mengajukan. Gampang kok caranya. Caranya gimana? Tinggal ketikkan belajar.id. Ketikkan belajar.id, kemudian pilih pengajuan PTK, pilih ketikan NPSN dengan catatan yang pertama adalah mereka sudah terdaftar di Dapodik dan sudah tersinkron. Kalau belum terdaftar di Dapodik nggak bakalan gitu. Nanti di situ ada jenis yang sudah memiliki dan tinggal aktifasikan melalui email yang terdaftar di Dapodik atau melalui nomor HP. Di situ ada kok, gampang. Sekarang gampang, hanya 5 menit itu cukup selesai, nggak sampai malah. Itu yang kaitan dengan akun belajar yang memang menurut saya hari ini Ketua PKBM maupun tutor harus wajib ya untuk Kalau kemarin mendapatkan. kalau nggak salah saya lihat waktu pendaftaran tuh kalau nggak salah ada lampiran ya Pak? Kita melampirkan sesuatu ya? Nggak ada ya? Nggak perlu. Langsung di situ Pak. Ketikan belajar.id, kemudian di situ pilih, di sini ada di samping kanan itu ada pilih pengajuan PTK ya, pengajuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian masukkan NPSN, lalu masukkan nama, tempat, tanggal lahir, lalu nanti apakah sudah ada akun yang dimiliki, tinggal aktifasi dan segala macamnya nanti akan ketahuan. Kalau yang akun itu katanya apakah aktivasinya itu kayak saya misalkan lambat banget ya, saya sudah minta beberapa kali. Katanya ada dari dinasnya yang belum aktivasi atau gimana, itu gimana Pak? Ya tinggal mengajuin lagi aja. Oh, gitu. Karena kita kan sudah lama mengajukan Betul. cuman nggak segera bisa dibuka dan sebagainya. Kita tuh sebetulnya sudah lama dikasih. Iya, dikasih lama. Yang bisa, kan ada 2 cara pengambilan akun belajar itu melalui operator, yaitu bisa di-download di pd.data.kemdikbud.go.id, tapi hari ini tidak bisa diakses. Yang kedua yaitu tadi kalau adminnya sudah ada, itu ada. bisa dibuka melalui admin. Oh, gitu. Bisa di-reset Itu passwordnya. bisa riset gitu. sendiri. Sangat gampang sebenarnya. Yang kedua kaitan dengan rapor pendidikan, ya kita sambil menunggu karena kemarin juga masih berbagai macam isi di dalam rapor pendidikan kesetaraan ini. Tetapi untuk pendidikan kesetaraan itu sebetulnya hari ini masih bisa di-download di web ANBK. Itu ada di situ rapor pendidikannya. Tinggal bagaimana membacanya, cara membacanya di situ juga ada petunjuknya. Kemudian tadi setelah kita identifikasi, yang kedua refleksi, yang ketiga benahi, kan gitu ya. Gitu. Seperti itu. Nah, di situ kenapa? Karena katanya ya, kita juga belum tahu ya kebijakan seperti apa ke depan, tetapi katanya nanti ini sebagai bahan menjadi apa yang dinamakan dengan PBD, perencanaan berbasis data. Jadi membuat perencanaan RKAS, membuat perencanaan itu kan dari harus sebut-sebut terus juga itu harus berangkat dari PBD itu ya. Perencanaan berbasis data. Jadi data hasil evaluasi diri lembaga lah kalau menurut saya mah. Jadi kalau ke depan itu kita misalkan BUP nih, kita bikin RKS, kita nggak bisa seenaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Saya beli barangnya nggak bisa seperti itu. Betul. Berarti kita harus dasarnya pada lihat kebutuhan dari ya, kebutuhan yang ada ya. Ya, Kebutuhan kan kita kan ya. Penilaiannya itu ada
merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau di langit. Artinya kalau merah berarti kan betul harus diperbaiki. Ya. Contoh, di saya juga ada yang merah. Aha. Nah, ketika merah itu berarti harus diperbaiki. Kalau kuning harus ditingkatkan berarti kan. Nah, ini bagaimana efeknya ke dalam perencanaan pembiayaan. Dari merah, apa yang merahnya? Berarti ini yang wajib ini segera diperbaiki kalau merah gitu. Yang kuning, ini juga sama. Kalau yang hijau, nah ini nanti deh cukup nggak? Ini harus dipertahankan. Ya kalau sudah biru ya udah sudah selesai gitu kan. Memang kalau saya pelajari ya Pak, kalau saya pelajari di raport pendidikan yang ada itu poin-poinnya kan sangat banyak sekali. Betul. Ya. Sangat banyak sekali. Terus di situ kita juga disajikan dengan benar kata Pak tadi ada merah, ada kuning dan lain sebagainya. Disitulah. Kadang-kadang teman-teman waktu kita ngobrol kesulitannya di situ. Bagaimana saya mengidentifikasi mana sih sebenarnya yang paling kita butuhkan, mana yang enggak. Terus dari kesulitan yang ada misalkan nih, oh ternyata literasinya ini merah misalkan. Nah, kalau dari gambaran yang ada kemarin kan, oh kalau merah literasi, oh mungkin nanti di VOP ya bisa kita mengajukan seperti pojok baca, jadi pengajuan buku-buku dan lain sebagainya, atau mungkin pengajuan tentang apa? E-modul digital seperti itu lah. Kan di situ di dalam penilaian ketika kita mendownload Excel-nya itu Iya. ada judul utama, Nah, ada judul, ada subjudul. Lah, itu mana yang bingung harus itu. dibaca, mana yang merahnya, gitu loh. Oh, gitu ya. Kan di situnya ada judul utama, Kumaha? ada judul, Bener. ada subjudul. Oh, ha. Ketika berbicara tentang peserta didik, mana judul utamanya? Itu peserta didik. Terus di bawahnya kan ada judul, subjudulnya apa gitu kan? Oh ini yang merah, bisa saja. Oh ini ternyata kemarin. Contoh salah satu di antara kan rapor pendidikan itu diambil dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi asesmen kompetensi dunia Ya, benar. dari AKM yang AKM, dilaksanakan melalui ANBK. Ya. Nah kan siswa juga kadang-kadang isinya asal. Oh, ya. Atau kepesertaannya. Nah ini maka jadi merah. Tingkat Oh. partisipasinya. Ya. Apa yang harus ditingkatkan? Nah, ini kan gitu. persoalan, Mbak. Ya, Karena gini, kita ketahui beberapa warga belajar kita itu, ya mohon maaf, masih banyak yang kadang-kadang itu untuk mengisi itu mungkin kurang jeli atau Betul. mungkin juga asal. Asal aja gitu. Akhirnya Oke. kan ini misalkan kan misalkan kita mungkin jangan masuk atau mungkin mereka masih bekerja dan sebagainya itu kan kemungkinan itu ada. Ya intinya ke depan harus diperbaiki. Perbaiki gitu ya. Yang kedua Ah. itu dari pengisian Sulinjar. Sulinjar. Survei Oh, lingkungan ya. belajar yang dilakukan oleh tutor, Tutor, dan kan? kepala sekolah. Nah. Dan ini banyak lembaga yang nggak ngisi. Ya Allah. Nah Itu kalau kan banyak nggak lembaga ngisi. yang ngisi, ya nggak punya nilai. Nggak bisa berarti. keluar Loh, rapor. nggak bisa Banyak yang nggak ngisi keluar. juga. Banyak. Persentasenya gimana samanya? Apa tahu teman jadi mungkin dari Sumatera sekarang terus Banyuwangi. Nah kalau Berapa persen kita? Iya, ya kalau persentase sih kalau saya nggak, saya Ah, juga tahu nggak ya. ngerti. Tetapi kan di mungkin di direktorat sendiri Ah, ada lah datanya. ada. Nah, kan ketahuan. Nah. Nah itu banyak teman-teman yang kan Oh, berapa banyak. kali sampai kita juga diberi batas waktu berapa kali ya Iya, waktu itu. iya. Dikasih tenggang waktu lagi untuk mengisi. Mundur lagi. Ngisi Mundur lagi, lagi. Sampai 3 kali kalau nggak salah. Benar. Tetap saja banyak yang nggak ngisi. Nah Wah. nah besok ini justru karena kan ketika rapor merah pendidikannya satuan pendidikan itu kan ini rapor pendidikan itu adalah rapornya satuan pendidikan. Iya, iya. Bukan rapornya Ini. beda kalau rapornya peserta Ya, didik iya. gitu kan. Individu. Nah, jadi Ah. kalau rapor Sekolah. pendidikan berarti rapornya Dengan satuan sekolah, pendidikan. lembaga Rapor sekolah. pendidikan itu. Nah, kalau ya saya aja contoh buat PKB Mas Hagi, saya sebagai pembina di PKB Mas Hagi, bukan ketua PKB Mas Hagi ya, pembina di PKB Mas Oh, Hagi. ini ya, pembina. Di sama Mas Hagi masih banyak yang merah tapi ada yang kuning. Kan di situ dia di dalam tabel rapor pendidikan itu di evaluasinya ada di situ ada rata-rata tingkat kabupaten, rata-rata tingkat satuan sejenis, rata-rata tingkat provinsi. Itu bisa dibaca Pak di situ ada semuanya. Berapa persen sih kita posisinya rata-rata tingkat kabupaten umpama saya di ke apa istilahnya di ke ikut sertaan dalam AKM itu 2,72. Saya hanya 2. Berarti kan di bawah rata-rata. Sementara rata-rata nasional itu 2,85 umpamanya. Kan bacanya seperti itu. Maka menjadi sementara harapannya seperti apa? Harapannya itu kan rata-rata harus harus sampai kepada 85% kan Ya, kalau seperti itu Pak. Baru bisa dikatakan itu bisa hijau. Hijau merah. Tadi intinya dari rapor pendidikan itu ketika terbaca merah berarti harus
diperbaiki. Kalau kuning harus ditingkatkan. Tingkatkan, ya. Kalau hijau harus dipertahankan. Pertahankan, ya. Kalau biru berarti udah Sudah aman ya. survive. Karena memang ini kan asesmen juga tergolong masih awal kan Pak, Betul. kita awal. Jadi Mungkin itu juga jadi salah satu ada kendala. beberapa kendala juga. Ada beberapa kendala ya mungkin salah satu warga belajar yang mungkin nggak datang, terus ada asal-asalan ngerjakan. Nah, itu memang Yang penting ikut aja. memang berpengaruh kan ada yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita lihat aja memang kalau di asesmen itu kalau nggak terbiasa juga berapa soal aja sudah. Ya bayangkan kalau di sini mungkin di kota ya. Bayangkan di saya. Anak paket A disuruh megang komputernya, disuruh megang mouse-nya aja begini. Ya gemeteran tangannya, iya, disuruh iya. megang mouse juga belum Tidak, pernah belum ketemu dengan biasa ya. komputer, boro-boro laptop. Ya HP juga nggak punya, kita paksakan. Ya wajar ada di situ. Ya mudah-mudahan kan ke depan tidak seperti itu. Makanya tadi ada penilaian merah, kuning, Iya. hijau, biru itu ya salah satu diantaranya kan kita ke depan harus lebih baik lagi lah, itu intinya kan gitu Pak. Nah kaitan dengan e-raport hari ini kan sebagaimana tadi disampaikan ada regulasi bahwa hari ini dengan hilangnya UPK berarti kan penilaian seseorang berhak mendapatkan ijazah itu tadi ada rekam didik dari Rekam semester didik, 1 iya. sampai semester 6 atau Iya, lah iya. bahasa Iya, sederhananya iya, ada iya. rapot lah Iya. nilai dari semester 1 semester 6. Nah ini ketika saya melihat di 3 kabupaten kota yang sudah saya telusuri, ini banyak teman-teman ya saya yang bingung hanya ngisi satu pelajaran ini dan ada yang masih belum ngisi, ini bingung ini saya. Kalau sebenarnya itu bagaimana Pak? Ini kan sebenarnya kalau dia sudah kelas akhir kan kelas awal sama kelas tengahnya kan sudah lewat berarti. Kan dari awal ketika dapodik lahir pun sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, Boya diisi nilai rapotnya kelas 7, kelas 8-nya, Iya. kelas 10, kelas 11-nya, kelas 4, kelas 5-nya itu suruh diisi dari dulu juga. Saya dari dulu sudah sampaikan. Ngisi rapot itu bukan kelas akhir doang. Ya. Ngisi rapot itu semuanya dari mulai kelas 7. Ya. Nah, kalau sekarang ternyata bolong, itu mah saya tidak bisa menjawab, kapasitasnya bukan kapasitas Ya, saya. oke. Gitu. Pak Sony mungkin ada yang tanya di Facebook Pak Sony, udah dicek belum? Oke, barangkali ada teman-teman dari Zoom yang akan bertanya, Bang Amir, mungkin Bang Puji atau ini Ibu Ika, barangkali ada yang mau ditanyakan, langsung raise hand aja, nanti kita kasih kesempatan untuk tanya kepada Bang Jalal, karena ini kecepatan Bang Jalal bicara ini luar biasa. Cet gitu. Yang jelas Saya juga kemarin- dengar aja bingung. Yang jelas kemarin kita sudah dapat Oh, kopi. karena kita kemarin kan dapat Jadi semangat ngomongnya. Wine coffee-nya dari Forum BKBM Banyuwangi, dari Kang Dover dan Kang Fauzan. Tadi Kopi teman-teman wine. kopi wine ya. Jadi kemarin kita itu selain ada acara di Forum PKBM Banyuwangi tentang bagaimana manajemen mutu PKBM dan peningkatan dalam berbasis data dan sebagainya, bagaimana kita memperbaiki dalam rapot satuan pendidikan yang harus lebih baik sehingga kita mendapatkan sesuatu hak kita ya dengan sempurna. Maka saya juga mencoba kopi wine ini. Nah, ini kopi wine yang nanti ada deh ceritanya. Harus difermentasi ya. Difermentasi selama 4 selama 4 bulan. bulan minimal. Kemudian 4 bulan. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan rasa-rasa yang berbeda dan luar biasa. Ini contoh-contoh yang sudah diproduksi teman-teman. Karena kemarin juga kita datang ya kan Pak Jalal ya. Terus terang Opa, saya belum tidur dari kemarin. Kuat karena minum kopi. Jangan-jangan kopi wine ini. Kita minum kopi. Itu tanggung jawab Kang Zaki itu sebagai ketua Forum PKBM. Sehingga Serius, saya belum tidur sampai pagi. Satu hari satu malam kita belum tidur nih. Oke, barangkali minum teman-teman kopi wine juga kali Iya. ya. Barangkali teman-teman dari Zoom, Pak Puji, Bang Amir atau Mbak Ika ada yang mau tanya langsung aja bisa bertanya. Tapi kalau sebelum itu mungkin gini Kang Jalal. Kan sekarang ini kita harus memiliki rapot satu pendidikan yang dulu mungkin belum ada ya. Tapi bahwa dalam pendidikan masa depan yang tentunya itu teman-teman sudah mulai melakukan pendataan berbasis data yang lebih detail ya. Tidak sekedar ngisi gitu ya, ngawur jangan gitu, asal isi gitu ya. Nah ini prediksi Kang Jalal bagaimana dengan sekarang ini kita kok masih 1.665, sementara teman-teman PKB itu 10.000 gitu loh. Apakah ke depan ini dengan kita roadshow ini kira-kira kita bisa nggak 2 kali lipat dari itu yang daftar?
mungkin agak prediksi Kang Jal gimana kira-kira tentang itu? Ya, sebenarnya gini loh Pak, kalau saya lihat yang menjadi semua bisa terjadi. Iya benar dia. Semua bisa terjadi dengan semangat teman-teman, antusias teman-teman ketika kita melakukan roadshow ini. Roadshow, ya. Kan dengan Opah juga kan. Gitu. Opah berbicara tentang manajemennya, saya berbicara tentang aplikasi. Ya, sebenarnya itu getaran-getaran hati. Betul gitu. Yang Kang Jalal kalau ke Jawa Timur jangan sehari, seminggu nggak pulang. Keliling dulu. Tapi seminggu nggak pulang gitu, kita punya target. Betul. Bukan asal seminggu nggak pulang, bijak keluyuran nggak jelas. Saya optimis Opah. Ah. Optimisnya kenapa? Ketika kita kemarin di Banyuwangi, yang pesertanya hampir 120 orang dan yang belum memiliki itu ada 80 orang. 80 orang. 80 orang kemarin yang 80% lebih ya, ya. 80 ada. Nah, ketika kita coba langsung langsung. kan, Praktek karena langsung kan ya. kita biasanya kita melakukan kegiatan itu kita ada asesmen dulu. Iya, asesmen ya, dulu. kita lihat dulu berapa sih Berapa yang belum? yang belum gitu. Ya, Dan ya. kita angkat tangan. Dan Siapa yang kita praktekkan data dari berbasis mulai- data lah. Iya. Kita orang-orang data ya. Betul. Jadi Kita praktekkan kalau mereka. bikin workshop nggak berbasis data itu kayaknya kita Nah, itu rugi. Rugi. Kita nggak tahu progres. Nggak ada progres, ya. Bahwa yang paling utamanya bahwa kita hadir di sini harus bermanfaat. Itu yang utama. Oke, siap. Dan salah satu pola untuk salah satu penilaian bisa bermanfaatnya Itu adalah ada pencapaian. perubahan, Ada pencapaian. tadi. Nah, dari 80 orang itu, ya saya lihat kemarin ketika sudah dalam waktu beberapa menit dari mulai pengajuan akun belajar ID-nya terus mengakses PMM-nya sudah banyak yang berubah. Oh. Gitu, sudah banyak yang berubah, sudah bisa mengakses dan login ke PMM dengan hanya waktu beberapa menit. Iya. Gitu kan, itu sebuah optimisme kita ketika sehingga iya. kita harus ya tadi istilahnya kita harus membuat perubahan. Iya. Membuat perubahan stigma di para ketua dan tutor PKBM. Perubahan itu termasuk yang tadi itu ya. PKBM di mana? Di hatimu gitu ya. Iya. Di hatimu gitu ya. Iya, saya masih ingat kemarin. Gimana caranya? Lupa. Ada PKBM Oh, ada PKBM di hatimu gitu ya. Terus ada. Di mana? Di gitu. sini. Sini. Itu trik Kang Jalal bagaimana bener nggak sih di hatimu tuh ada PKBM gitu loh. Tapi kan tadi tetap berkarya berbakti. Berkarya berbakti peduli ya. Itu kan untuk game-game kita ya. Ya teman-teman di rumah semua yang mungkin mendengarkan acara kita ini acara santai tentang bagaimana kita secangkir kopi PNF yang tentunya banyak hal dalam pendidikan non formal yang kita bisa bahas. Baik kita nanti mengundang direktorat, mengundang teman-teman yang mungkin punya TBM, mengundang teman-teman yang punya bengkel kopi seperti di Banyuwangi sana yang luar biasa mengolah sekian hektar kopi dengan petik merahnya sehingga bisa menghasilkan wine yang harganya 1 kilonya sampai 750.000. Wah, 1 kilonya 750.000. Ini udah selerinya nih. Jadi akhirnya bahwa dalam pembahasan dalam kopi secangkir kopi PNF itu kita bisa mencoba untuk mengajak berinovasi ya. Bagaimana PKBM kita ini kan tujuannya kan PKBM inovatif. Betul. Nah, bagaimana? Oh, jadi sudah diganti bukan PKBM mimpi lagi. Lah enggak. Untuk meraih mimpi itu harus inovatif dulu. Oh, gitu. Diturunkan dulu. Sehingga dengan kita menguatkan data-data kita, menguatkan bagaimana rapot pendidikan kita lebih baik. Betul. Kemudian bagaimana mengajak tutor-tutor dan pemilik lembaga untuk bisa peka dan harus ada hati ya di dalam datanya. Tapi KBM itu makanya kita harus memperbaiki dan sebagainya ya. Betul, Nah, betul. Kang Jalal, ini tadi kan Kang Jalal sudah roadshow-nya itu kemarin itu di Banyuwangi, tadi di Kabupaten Malang, besok di Kota Malang, lusa di Kediri, Blitar, Trenggalek, dan Jombang. Lusanya lagi di Surabaya. Lah kira-kira Kang Jalal, tentunya ada beberapa hal dari Banyuwangi ke Kota Malang, memang ada suatu analisa ya, yang mungkin Kang Jalal lakukan. Banyuwangi seperti ini, lah. Tentu besok akan lebih ada trik lagi yang lain ya. Lah, apakah ini dalam perjalanan masih 2 hari atau sebelumnya di Palembang itu bagaimana sih peran operator sebenarnya bagi PKBM? Nah ini ngomong tentang operator. Hidup operator. Gimana Kang Jalal mungkin? Oke.
yang namanya pengolah data hari ini operator ya jelas ujung tombak. Ujung tombak. Ujung Siap. tombak dari PKBM. Striker ya. Ya, striker. Oke. Sayangilah operator. Ya. Sayangilah Kalau tidak menyayangi operator, Langsung. hidup operator. ya bukan. Ya sebetulnya semuanya juga berperan. Iya, berperan. Tanpa adanya semua cuma kalau berbicara tentang hari ini pendataan dari mulai pendataan nilai yang hari ini sedang dihadapi. Iya. Ya salah satu contoh tadi ketika terjadi operator, jadi ketua PKBM itu harus selalu mengontrol ke dapurnya. Ya. Jangan pasrah ya. Jangan pasrah Jangan nggak menyerahkan tahu segala sesuatu. Tahu laptopnya dijual operator untuk 3 minggu. Mana dataku udah dijual laptopnya. Aduh, pusing nanti ya. Gawat itu ya. Iya. Ya intinya tadi harus jangan terlalu mempercayakan juga kepada operator Iya, sehingga nanti tidak terkontrol. Terkontrol Kan ya. Harus dikontrol operator itu sejauh mana jangan sampai terjadi tadi. Ah. Contoh ternyata sampai hari ini ketika saya berjalan roadshow dari mulai Palembang, Banyuwangi, Iya. terus tadi di Kabupaten Malang masih banyak PKBM operatornya hanya ngisi satu Ini pelajaran. ada Mbak Ika yang mau tanya Angela. Ada Mbak Ika. Monggo Mbak Ika langsung bisa bertanya. Saya buka dulu ya itunya ya. Silakan Mbak Ika bisa bertanya langsung. Mbak Ika, jangan monggo. nanya dong. Ini Mbak Ika dari Ranjaya Mas ya? Iya, Mbak Ika Ranjaya apa mana nih? Saya nggak tahu ini. Monggo Mbak Ika. Selamat malam Pak Lukman, Pak Jalal. Oke, monggo. Ika dari mana, Bu? Saya tukangnya Zamzam, Pak. Oh, Malang. Besok kita ketemu. Besok ketemu. Iya. Oke, monggo Mbak Ika. Ini nggak bisa dibuka, Pak. Saya di sini mau jadi lagi praktek, Pak. Monggo silakan. Jadi, ini kan ngobrol santai nih Pak. Siap. Saya itu menanyakan dengan posisi saya sebagai orang tua homeschooler yang anaknya juga ikut pendidikan kesetaraan. Nah, saya itu jadi orang tua itu kan inginnya itu homeschooling itu kan fleksibel, bebas, ya sesuai dengan anaknya lah. Tapi kan kadang itu di PKBM itu kan pasti ada ujian modul yang ada waktunya. Nah saya itu maunya mundur-mundur Pak, maksudnya nggak mau sesuai waktu gitu loh. Sefleksibel anak saya maunya kapan, tunda-tunda itu bagaimana ya Pak efeknya di PKBM seperti itu. Oke. Itu ranahnya Pak Opa Lukman yang jawab, bukan saya. Ranahnya Opa Lukman. Iya, Paling iya, saya iya. nanti tambahin dikit. Iya. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mbak Ika sudah hadir. Ini moga-moga kalau di sini saya kasih kopi langsung ini. Karena jauh di Zamzam jadi kopinya dilempar itu tidak nyampe juga nanti ya. Besok yang buatkan kopi. Besok bikinkan kopi untuk kita ya. Besok di jam-jam kan? Iya. Jadi gini, terima kasih Mbak Ika. Ini pertanyaan langsung dari pelaku homeschooling. Memang kami sebagai mitra pendidik PKBM yang menjadi mitra homeschooler itu pandai-pandailah untuk bagaimana memahami keinginan para keluarga homeschooling. Dan memang dalam penelitian saya lakukan juga jurnal yang saya baca di beberapa jurnal yang saya lihat di internet ya, banyak memang kegiatan teman-teman homeschooler itu masih belum terwadai dengan baik oleh satuan pendidikan berusaha kesetaraan. Karena banyak satuan pendidikan kesetaraan juga belum memahami esensi homeschooling itu seperti apa. Dan keinginan orang tua seperti apa kan jalan. Padahal kalau misalkan memahami akan ada sinkronisasi antara kurikulum personal dari yang dibuat oleh ibu homeschooling atau keluarga homeschooling itu dikaitkan dengan operasional kurikulum dari satuan pendidikan. Mau pakai kurikulum K13, mau pakai IKM dan sebagainya itu bisa saja. Tapi tentunya satuan pendidikan tersebut harus memahami ini anak homeschooling ini bagaimana, dan namanya homeschooling itu terencana ya, bukan asal terus akarepe dhewe kemudian aku nanti aja, nggak bisa juga. Karena saat kita memiliki suatu satuan pendidikan yang ada batasan-batasan dalam kebijakan pemerintah, maka keluarga homeschooling harus memahami bahwa batasannya seperti ini gitu. Tapi sebenarnya tinggal aja Bu Ika, tinggal bagaimana mengkolaborasikan antara keluarga, ibu sebagai pelaku homeschooling dengan satuan pendidikan yang menjadi mitra. Nah itu
karena kita memang sementara ini dalam kebijakan yang ada sudah dibahas sebenarnya. Saya juga membuat kemarin itu di BSNP adalah kurikulum informal. Tapi yang kita buat itu belum disahkan oleh menteri. Kemudian dibahas lagi ya kemarin di Bogor, di mana itu teman-teman dari tim khusus juga bahas. Cuman belum menjadi suatu kebijakan yang dikeluarkan, yang disahkan. Ya kita tunggu aja. Barangkali nanti ada, bayangan kami itu homeschooling itu mungkin nggak usah terdaftar dari suatu pendidikan misalkan. Punya MPSN sendiri. Nah kalau itu diwujudkan kan bisa aja gitu. Tapi seperti apa bentuknya ditunggu saja. Tapi yang jelas gini, untuk sementara ini Mbak Ika lebih baik berkoordinasi dengan satuan pendidikan yang ada, di mana Mbak Ika itu terdaftar. Kemudian satuan pendidikan juga harus belajar Mbak Ika tentang homeschooling itu sendiri. Jangan cuma punya menerima disamaratakan dengan anak-anak yang lain, nggak sama, karena kecepatannya juga beda. Makanya kita sekarang itu launching sekolah pemimpin muda yang berbeda juga dengan untuk anak-anak homeschooling itu gitu. Jadi begitu Mbak Ika kira-kira. Saya boleh berpendapat? Boleh, silakan. Oke. Nah, ini bentar, ini Kang Jalal ini juga punya teman-teman yang juga mau ngelola debat itu. yang homeschooling juga. Nah, monggo silakan Kang Jalal. Baik, Nah, namanya homeschooling. Kalau saya bilang sekolah di rumah. di rumah Yang ngajar itu siapa? Orang tua. orang tuanya. Homeschooling itu justru waktunya lebih panjang, Opa. Panjang, ya. Dari mulai bangun sampai dia tidur, bangun lagi. Diajarin tuh struktur kurikulumnya, Ya. ikuti dengan struktur kurikulum yang mau di mana. Hari ini yang dipakai di kesetaraan. Contoh, tadi mau ngajarin tentang aspek sosial. Kan bisa dibangun dari mulai dia bangun tidur sampai bangun tidur lagi tentang bagaimana aspek sosialnya terstruktur. Gitu kan. Kuasai dulu struktur kurikulum yang ada. Oke, umpama mau terdaftar di PKBM, didaftarkannya. Nah, nanti pola pembelajarannya kan bisa seperti itu. Ya. Tentang PKN-nya tinggal dibaca Ya. bagaimana implementasi. Sebenarnya di keseharian. P5 itu kan banyak yang bisa dilakukan di rumah ya. Betul. Cuma lebih bagaimana panjang. menyantolkan ya. Bahasa Indonesia ya, Pak? Nyantol ya? Nyentel. Contoh. Hah? Mengkaitkan. Mengkaitkan. Mengkaitkan dengan kurikulum antara kurikulum operasional Mbak Ika sebagai orang yang melakukan homeschooling ke satuan pendidikan yang punya operasional kurikulum, gitu ya. Gitu kira-kira Mbak Ika. Lebih enak, lebih leluasa. Lebih leluasa. Kalau pun saya juga lebih leluasa. Jadi tinggal Yang salah itu ketika diajarin di rumah tidak didaftarin. Nah, ini yang masih banyak Mbak Ika. Mbak Ika sebagai teman-teman komunitas homeschooling tunggal dan sebagainya, diberitahu teman-teman sekarang tidak bisa lagi kalau mereka itu belajar semaunya sendiri, kemudian tidak ikut operasional kurikulum yang dibuat oleh kesetaraan, kemudian mereka tiba-tiba pengen pengakuan ya dan tidak terdaftar pertama. Nah itu Mbak Ika. Mungkin ada tanyakan lagi, monggo silakan Mbak Ika. Ada Pak. Berarti seperti ini. Bisakah jika misalnya saya memberikan kegiatan anak-anak saya itu nggak ada hubungannya dengan pembelajaran misal Pak. Misal saya ajarin jahit atau masak itu nggak ada matematikanya, nggak ada PS-nya, nggak ada bahasa Indonesianya. Bagaimana saya bisa kegiatan anak-anak saya ini saya berikan, misal saya daftarkan ke PKBM, saya berikan ke PKBM, apakah PKBM bisa menilai itu, mengkonversi kegiatan anak saya seperti itu? Ini coba bukan saya jawab, tapi coba Kepala PKBM namanya Pak Bambang yang mencoba menjawab bagaimana dikaitkan dengan itu. Oke, Pak Bambang silakan. Oke, benar. Jadi yang saya garis bawahi tadi bukan berarti ketika kita menjalankan homeschooling itu dalam tanda kutip bebas sebebas-bebasnya, gitu. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi paling enggak nanti orang tua itu paling enggak memiliki yang namanya kurikulum personal. Dan yang dikatakan, anak saya itu menjahit, itu bukan nggak belajar, mereka juga belajar. Tetapi apakah menjahit itu nanti bisa dikaitkan dengan kurikulum yang Bapak Ibu masukkan? Misalkan penjahit kan juga bisa masuk di pemberdayaan, gitu. Berdayaan ya. Ada keterampilan. Bisa masuk di situ juga. Nah, itu kan juga kita bisa mengaitkan dengan itu. Tinggal bagaimana kita nanti bersama-sama, ya tadi ada kolaborasi mungkin dengan satuan pendidikan untuk mengkaitkan antara apa yang dirancang oleh ibu dengan apa yang ada di dalam PKBM. Kalau misalkan
nggak bisa fleksibel dalam hal ujian dan lain sebagainya. Itu tergantung bagaimana progres dari ibu menyusun yang namanya kurikulum personal. Karena ketika kita nanti tidak menyusun perencanaan, nah, meskipun homeschooling, tetap kita harus mengajarkan yang namanya perencanaan kepada si anak. Jadi misalkan kita mengajak anak kita, misalkan, ayo kita rancang kegiatan kita selama 1 minggu, anggap aja lah Senin sampai Jumat. Nah, mau apa kita? Nah, pasti kan ada perencanaan di situ. Jadi nggak berarti ketika kita nanti menjalankan homeschooling, oh bangun tidur kita nggak punya perencanaan, wes ayo bikin gini aja. Nah, berarti itu nanti kan kita nggak ada capaian yang ingin kita kuasai. Nah, paling nggak ketika kita menjalankan homeschooling, kita sebagai orang tua dan di FIB juga seperti itu. Jadi orang tua juga harus mempresentasikan. Jadi 2 bulan, 3 bulan orang tua mempresentasikan apa yang sudah dilakukan orang tua, bagaimana pencapaian perkembangan anaknya seperti apa, orang tua juga harus mempertanggungjawabkan. Iya. Jadi tetap meskipun ada kegiatan yang dirancang orang tua, kita memberikan kebebasan, memberikan wewenang, tapi tetap orang tua punya progres untuk bagaimana pengembangan dirinya. Itu seperti itu mungkin. Yang kedua kan tuntutan kebijakan juga Bapak Mbak. Benar, ya. Bahwa ada tetap secara akademis kan di situ ada kelompok pelajaran umum dan kelompok Ya, pelajaran ya. khusus. Nah, ada peminatan. Namun Belum milih kan? bentuknya bagaimana mengajarkan matematika kepada anak tadi bisa dikemas dalam sambil Ibu ngejahit Iya. kan tematik kan Ya, seperti bisa. itu. Ya. Tidak apa istilahnya, tetap tujuan pembelajaran secara umumnya Kalau harus ada perencanaan Iya. tadi makanya. Jadi Iya, kalau perencanaan. saya tambahkan gini Mbak Ika, sekarang itu kan kita punya capaian yang harus dicapai ya. Setiap anak mulai dari fase A, fase B sampai fase F, kemudian PAUD itu ada pencapaian yang sudah disyaratkan pemerintah. Homeschooling itu kan proses mencapai. Mau memilih pilihan matkul bisa, tapi dalam kita memilih misalkan mendapatkan ijazah legalitas itu ada aturan. Kamu boleh mencapai itu dengan gaya kamu, boleh kan, gaya belajar, gaya mencapai saja homeschooling itu. Tapi bahwa capaian kalau dia pengen ijazah SD itu jelas ini gitu loh, jelas ini selesai di sini 3, misalkan harus IPA, matematika segala macam, itu harus gitu. Iya, kenapa ada kurikulum Iya, yang kenapa ada diatur oleh kurikulum? pemerintah? Karena kita membutuhkan ijazah. Kalau nggak butuh ijazah mah terserah. Kalau nggak butuh ijazah, misalkan kita unschooling, ya kita nggak butuh legalitas sih nggak apa-apa, silakan. Karena banyak teman-teman yang sekarang itu tidak juga mengambil kurikulum atau tidak mengikuti itu, dia unschooling. Pencapaiannya adalah mungkin dia butuh kursus dari pengusaha, butuh kursus mungkin atau belajar bisnis. Dia nggak lari ABC aja, tapi dia memang lagi ke kursus. Itu ada banyak teman-teman kami seperti itu. Jadi saat kita mainin legalitas, pemerintah mengatakan bukannya mengekang, tapi ini syarat karena kurikulum itu harus tercapai. Jadi malah kami gini sekarang, kami ada beberapa anak homeschooling yang sekarang itu keluar dari sekolah formal, levelnya paket fase E ya, fase E, fase F itu mereka merancang sendiri kurikulumnya. Tapi saat kurikulum dipresentasikan, baik itu kurikulum misalkan yang ingin dicapai di fase E, fase F itu dengan model kayak dia mau belajar sama coach, mau belajar sama magang dimanapun, itu tetap kita lihat nanti maksudnya kemana capaian di operasional kurikulum, sehingga saat dia melakukan ini nilai itu masuk ke rapot gitu. Karena rapot adalah saat dia masuk ke sekolah, rapot butuh sekolah butuh namanya rapot satuan pendidikan. Lah kalau nggak mencapai anak ini jadi mempengaruhi satuan pendidikan itu gitu. Itu Mbak. Jadi yang kita bahas sekarang kan gini, pertama rapot untuk anaknya. Kedua adalah rapot satuan pendidikan dari seluruh anak semua itu, sama asesmen tentang kegiatan yang dilakukan tutor lah seperti itu. Jadi tetap aja yang itu harus juga menjadi suatu kewajiban. Tinggal prosesnya Mbak Ika yang enjoy di mana anaknya, yang mudah di mana melakukannya. Nah, kemudian dia usulkan kepada satuan pendidikannya sehingga mendapatkan nilai-nilai tersebut. Itu malah orang tuanya boleh kok, kita mengevaluasi boleh kok, asal memang
dalam evaluasi itu ada tanggung jawab ya. Dan masuk ke dalam perencanaan. Dan masuk dalam perencanaan yang ada di Satuan satuan pendidikan itu gitu. Gitu. Ini Pak Puji udah muncul nih, mau tanya juga nih. Monggo Pak Puji. Mau ada pertanyaan untuk kami jalan atau bagaimana nih? Iya. Salam nih Kang Jalan sama. Nah, ini dari Kalimantan nih. Ya. Sehat-sehat ya. Ada sesuatu yang mau disampaikan Kang Puji? Monggo. Namanya semangat nih. Ya, semangat sekali untuk memperbaiki PKBM kita nih. Ah, iya dong. Nanti kan dari Kalimantan juga akan support. Nah, kalau di homeschooling itu kan saya kurang begitu tahu nih Pak. Ya, siap. Homeschooling, sekolah di rumah. Itu mendatangkan guru atau maknya bapaknya yang jadi guru. Kalau gurunya itu orang tuanya, hebat benar kalau misalkan homeschooling setara dengan pakai C itu paling tidak 14 mata pelajaran ya gurunya Boleh. dia ngajar bahasa Inggris juga, dia ngajar geografi, dia sosiologi, bahkan fisika, kimia. Mungkin ada dosen yang di rumah saya itu saya sudah tahu itu kalau dosen-dosen di perguruan tinggi. Kalah pokoknya mereka. Nah, mungkin barangkali konsep homeschooling itu juga perlu dibahas lah, dikritkan karena homeschooling tidak bisa menyelenggarakan ujian kan gitu. Kemudian sinkronisasi antara homeschooling dengan PKBM. Nah, maka mau tak mau sebenarnya homeschooling ikuti kurikulum PKBM. Ini punya pengalaman lah. Nah, ini banyak usia 21 tahun ke bawah, usia sekolah, lulus SD langsung masuk Propindo, lulus SMP langsung masuk PKBM Propindo, itu udah jadi pilihan. Kalau kita mikirin anak putus sekolah, kemudian kasus bermasalah hukum, itu udah saya pikirkan 2019 sebelum pandemi. Rajin kami ngerjakan itu, bahkan sampai ke lapas anak, lapas dewasa, lapas perempuan, banyak. Tapi hasil akhirnya memang tidak maksimal. Dia hanya memberi ijazah, sosial keterampilan, pembelajaran. Saya juga salut. Modul sistem modul itu sebenarnya kalau kita praktekkan sudah sangat bagus. Nah, saya jumpai banyak kendala di kawan-kawan itu pembuktian proses pembelajaran. Maka saya tidak heran pertanyaan ibu tadi itu mengenai bukan mewakili sebagai tutor tapi mewakili sebagai orang tua. Juga bingung menghadapi pendidikan kesetaraan ini. Bahkan ada juga tidak ada proses pembelajaran, nilai tidak jadi. Lengkap lagi 14 mata pelajaran. Hebat pengelolanya. Sedangkan capaiannya itu kemana gitu. Kami sendiri saja menangani anak usia sekolah untuk mencapai capaian yang dikehendaki menurut modul dan juga menurut kurikulum K13 umumnya. Evaluasi akhir modul dengan angka nilai 7 itu udah hebat. Nah, ini nilai udah di atas 7 semua, di atas KKM. Ada 90, 80, muncul ijazah dan rapor seperti itu nilainya. Lalu kami hari-hari belajar saja untuk mencapai capaian angka 75 murni itu luar biasa perjuangan guru-guru kami. Maka sebenarnya kita butuh contohnya inilah partisipasi dalam grup kita kopi bareng nih, walaupun saya belum ada kopinya. Ini ambil. Wan. Gelasnya kosong mas ya. Nah, partisipasi kawan-kawan di dalam
kopi bareng ini kan juga ini berarti kan sudah 7. Nah ini salah satunya semangat kawan-kawan ya. Mungkin Kakang Jalal tadi mengatakan PKBM apakah ada di hatinya? Belum tentu, yang ada di hatinya istrinya. Kalau bahasa lelucon saya, Soalnya istrinya bendara ya? Istrinya soalnya bendara. Nah, mana PKBM itu duitnya. Iya. Nah, maka memang betul Kang Lukman, kita berpikir positif. Kawan-kawan, memang kita mendorong, membangkitkan bagaimana memperbaiki motivasi. Kami jujur di Kalimantan Barat itu, kalau sudah terkait dengan anggaran jumlah BOP, udah pada persiapan, memang perbincangan itu asik gitu, sampai kemana-mana. Tapi setelah cair, banyak proses pembelajarannya seperti apa, bagaimana, buktinya apa, bagaimana, itu cukup sedikit sekali. Nah, yang bisa membuktikan itu gitu, cukup sedikit sekali. Nah, maka sebenarnya kita ini bagaimana mendorong kawan-kawan itu pembuktian pembelajaran dan pembuktian e-raport dan pembuktian PNM. Nah ini PNM yang agak unik nih, Kang Jalal. Kita dobrak gurunya untuk ikut PNM, memanfaatkan PNM, tapi muridnya tak ada. Ya ada. Ya apa nggak ada gimana? Nah, kan tidak ada guru kelas. Gurunya lihai mainkan PNM, ngomong teknologi PNM tahu, tapi dia sendiri tak buat kelas. Nah, jadi tutornya lihai dah PNM, bisalah itu berbagai topik-topik tuh, dijawab dah. Apalagi di internet juga udah yang jawaban dari masing-masing topik. Nah, selesai topik dapat sertifikat, kemudian tidak buat kelas. Nah, muridnya belum paham, belum tahu menggunakan PNM, mulailah. Nah, nampaknya PNM kita di non formal akan lebih banyak pengguna saat ini oleh tutornya. Tetapi murid kita yang menggunakan PNM saya kira masih sangat sedikit. Nah itu bincang-bincang untuk tahapan ini kan. Ya, terima kasih Kang Puji, luar biasa, senang sekali ada respon dari Kalimantan ya. Kang Puji ini seorang yang cukup aktif mengikuti acara kita, Kang. Jadi saya senang, moga-moga sehat selalu Kang Puji dan bisa memberikan masukan banyak kegiatan kita khususnya di kopi PNF ini, secangkir kopi PNF ini. Dan mungkin Jalal ada respon tentang tadi sebatikan, monggo silakan. No komen. Oh, no komen. Berat masalahnya. Berat ya. Terlalu buka kartu. Gak apa, Ya, kita kan punya niat. Ya baik. artinya gini, Ya. artinya justru kita ya upaya-upaya kita inilah justru jangan ya kita tidak menutup mata terhadap hal-hal yang seperti itu. Justru kita lah yang harus memperbaiki itu. Oh, gitu ya. Kan tadi rapor pendidikan itu kan tadi ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ada merah, kuning, hijau di langit yang biru. Bagaimana menjadikan biru itu? Merah supaya diperbaiki, kuning supaya ditingkatkan, hijau supaya dipertahankan sehingga menjadi biru. Itu justru tanggung jawab kita yang kita tahu, yang sudah tahu dan yang sudah menjalankan. Yang kita yang harus peduli dan tidak perlu bosan. Persoalan ketika kita sudah menyampaikan orang memakai atau tidak, itu persoalan orang lain. Gitu. Yang penting kita tidak pernah berhenti, selalu berbagi. Luar biasa. Iya, teman-teman luar biasa. Ya, nanti inilah kita untuk bergerak terus. Betul. Iya. Alhamdulillah beberapa hal yang kita bincangkan hari ini cukup memberikan banyak wawasan, khususnya ini malah kita membuka ya
beberapa hal yang mungkin menjadi pertanyaan atau menjadi suatu PR kita ke depan. Moga-moga Pak Puji, Mbak Ika, Pak Amir, dan teman-teman semua yang mendengarkan acara kita ini, kita sama-sama mendukung, kita sama-sama mensupport apa yang kita upayakan dalam roadshow. Bagaimana memperbaiki manajemen mutu dari PKBM. Dalam rangka itu kita juga harus memperbaiki datanya, harus memperbaiki e-rapotnya, harus peka dengan perkembangan zaman ya, adaptasi dengan zaman, dan moga-moga Kang Jalal diberi kesehatan. Seminggu ini bisa tuntas di Jawa Timur, mungkin satu pindah ke Bali seminggu, pindah lagi ke NTT seminggu, kapan pulangnya? Sudah Dengan dicari semangat ya. selalu berbagi agar hidup Iya, bisa hidup lebih semangat. berarti. Iya. Asal nggak pindah rumah ya. Jangan. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih kepada teman-teman semua. Moga-moga acara kita ini bisa bermanfaat, walaupun sedikit atau apa cuma sebentar saja. Tapi saya senang ide Kang Puji yang cukup berikan banyak masukan. Kemudian Mbak Ika dari homeschooling juga datang melihat. Besok kita ketemu Mbak Ika, jangan khawatir. Terus kemudian teman-teman yang lain, Pak Amir dan sebagainya. Moga-moga acara kita ini terus berlanjut dan kita diberi panjang umur, dan kita selalu ingin berbagi demi PKBM untuk bisa berkarya, berbakti, peduli. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya belum ada yang lain. Kita selalu emosional. Saya pengen itu ya justru itu pada Facebookannya, jadi orang bisa langsung lihat langsung aja. Jadi kita sudah ada punya obrolan, punya ada dua, jadi kita bisa tahu pertanyaannya apa. Hah? Wes di motor Bang ya? Iki, oh iya, masuk ya? Masuk ya? Ini kamar di siap berapa ini? Comel usia berapa? Saya sama di Kejar. Belum loh.